siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku, tumpah darahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap FPI Front Persaudaraan Islam Sumatera Utara tentang penetapan penahanan Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Bahwa penahanan terhadap IBHRS merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya IBHRS dibebaskan pada tanggal 12 Agustus 2021. Tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sewenang-wenang melanjutkan penahanannya selama 30 hari ke depan. 2. Bahwa dalam perkara Rumah Sakit Umi IBHRS dari semenjak tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan tidak pernah melakukan penahanan. Pengadilan dalam perkara Agwo juga tidak memerintahkan penahanan. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan perpanjangan penahanan menggunakan perkara yang lain. 3. Kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam menegakkan keadilan tetapi masih ada disalahgunakan dengan cara yang sangat keji, melukai rasa keadilan terhadap ulama dan umat Islam umumnya rakyat Indonesia. Kami menuntut kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk berlaku adil dan jangan gunakan kekuasaan untuk mendolimi ulama, umat Islam dan masyarakat pada umumnya. 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mendukung berbagai upaya hukum guna pemenuhan kepastian hukum dan hak asasi IBHRS dalam rangka pembebasan dari penahanan. Dengan demikian, status tahanan tidak lagi melekat pada diri IBHRS. Demikian pernyataan dan sikap kami Front Persaudaraan Islam Sumatera Utara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Front Persaudaraan Islam DPW Kabupaten Mojokerto atas perlakuan dolim terhadap Habib Muhammad Rizik Shihab, yakni penahanan. Bahwa 1. Penerapan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor 225/Pitsus/2021/BN Jakarta Timur yang digunakan untuk menahan kembali Habib Rizik Shihab adalah merupakan penerapan hukum sesat yang dipertontonkan oleh kekuasaan yang tidak menerapkan rasa keadilan. Sebab dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2021 telah menyatakan terdakwa tidak ditahan karena dalam perkara lain. 2. Merujuk surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 14 tahun 1983, maka seharusnya terdapat kejelasan tentang alasan hukum mengenai perpanjangan masa penahanan oleh pejabat tertentu sesuai dengan prakteknya, yakni pasal 29 ayat 7 KUHP. 3. Sesuai vonis Petamburan selesai pada hari Ahad tanggal 8 Agustus 2021 sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apapun adanya penundaan pembebasan atas Habib Rizik Shihab, sehingga penahanan kembali yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 adalah merupakan pelanggaran hukum yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 28 Peraturan Menteri Kehakiman nomor 04/1983 tahanan yang telah habis masa penahanannya. 4.
jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hendak menahan Habib Rizik Syihab, maka berdasarkan KUHP pasal 27 ayat 1 yang berhak mengeluarkan surat perintah penahanan Habib Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit Umi untuk paling lama 30 hari adalah majelis hakim yang menangani perkara banding dan juga harus melalui persidangan majelis hakim, yang mana hal ini sesuai amanat KUHP pasal 20 ayat 3. Dengan demikian maka seharusnya Habib Rizik Syihab dibebaskan demi hukum yang berkeadilan. 5. Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 ternyata Habib Rizik tidak dibebaskan dengan adanya surat penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta untuk selama 30 hari. 6. Sebab tidak adanya dasar hukum, maka surat penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut bisa dikatakan ilegal. Justru dalam KUHP pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi hanya berhak dalam perpanjangan penahanan selanjutnya yang paling lama 60 hari, bukan dalam penetapan penahanan pertama yang paling lama 30 hari. 7. Dan apabila dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan perpanjangan yang diajukan jaksa penuntut umum, maka berdasarkan pasal 25 KUHP tidaklah dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan. Ayo lawan kezaliman, ayo tegakkan keadilan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto, 3 Muharram 1443 Hijriah atau 12 Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Cilegon dengan ini menyatakan penahanan IBHRS ilegal karena 1. Saat IBHRS divonis penjara 8 tahun dalam kasus prokes Rumah Sakit Umi oleh Majelis Hakim di PN Jakarta Timur bahwa dalam amar putusan tidak ada perintah penahanan. Karena itu IBHRS saat itu masih ditahan dalam kasus prokes Petamburan yang divonis penjara 8 bulan. Yang kedua, saat IBHRS banding kasus prokes Rumah Sakit Umi, maka kewenangan mengadili perkara prokes Rumah Sakit Umi berpindah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai amanat KUHP atau KUHP pasal 238 ayat 1 sampai dengan 3. Yang ketiga, saat vonis kasus prokes Petamburan selesai pada hari Ahad tanggal 8 Agustus 2021, maka hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 IBHRS harus bebas demi hukum. Karena status IBHRS dalam kasus prokes Rumah Sakit Umi mulai sejak penyidikan sampai jatuh vonis tidak ditahan, dan vonis Rumah Sakit Umi pun belum ingkrah karena naik banding. Yang keempat, jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mau menahan IBHRS, maka berdasarkan KUHP pasal 27 ayat 1 yang berhak keluarkan surat perintah penahanan IBHRS dalam kasus Rumah Sakit Umi untuk paling lama 30 hari adalah majelis hakim yang menangani perkara banding. Itu pun harus lewat persidangan majelis hakim sesuai amanat KUHP pasal 20 ayat 3. Sementara majelis hakim banding kasus prokes Rumah Sakit Umi faktanya belum dibentuk sehingga IBHRS harus bebas demi hukum. Yang kelima, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021
ternyata IBHRS tidak dibebaskan dengan dalih ada surat penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk selama 30 hari. Surat penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ilegal karena tidak ada dasar hukumnya. Justru dalam KUHP pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi bukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, hanya berhak dalam perpanjangan penahanan selanjutnya yang paling lama 60 hari, bukan dalam penetapan penahanan pertama yang paling lama 30 hari. Yang ketujuh, jadi atas dasar hukum apa dan yang mana Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan penetapan penahanan IBHRS? Maka itu dari alasan yang telah disampaikan tadi, kami dari pengurus Front Persaudaraan Islam wilayah Kota Cilegon dengan ini menyatakan bebaskan IBHRS demi hukum. Takbir! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku